hari ini? Kalau saya baik, bagaimana dengan kalian? Saya juga baik, Bu. Saya juga baik. Jadi di sini kami ingin membantu Ibu untuk merancang sistem yang Ibu mau. Sebelumnya perkenalan dulu lah ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ida Silalahi. Saya Ernisa Rumaha, Bu. Lanjut aja lah ya. Jadi sistem seperti apa yang Ibu harapkan kita tahu? Jadi saya di sini berpikir untuk mengembangkan suatu sistem yang untuk MKM pada kampus ini. Oke, baik, Bu. Jadi kira-kira apa tujuan utama untuk sistem MBKM ini nanti, Bu? Jadi tujuan saya di sini untuk bisa mengatur atau evaluasi kinerja pada mahasiswa. Saya juga ingin dapat melihat data apa yang terstruktur dalam sistem ini. Oke, baik, Bu. Jadi sistem ini nanti apakah ada fitur khusus yang Ibu harapkan agar tujuan-tujuan yang Ibu katakan tadi dapat kita capai? Jadi seperti biasa pada sistem ya, kita mungkin dapat membuat info atau bagaimana. Terus saya ingin di dalam itu ada data KRS, terus saya bisa dapat proposal para mahasiswa, dapat melihat kinerja mereka seperti apa, terus dapat juga memantau mereka dalam MBK ini. Mungkin mereka bisa upload laporannya pada sistem seperti itu. Baik, Bu. Untuk fiturnya kami tutup dulu. Selanjutnya, Bu, selain Ibu nih sebagai dosen, kira-kira siapa lagi nanti yang akan menggunakan sistem ini? Jadi seperti biasa itu kan ada mahasiswa, ada BHK, ada fakultas yang dapat mengakses semua sistem yang ada pada MBK ini kan. Oke, Bu. Jadi ada nggak aturan kampus yang akan menjadi patokan kami untuk mengembangkan sistem ini nantinya? Ada, saya mungkin dapat mengirimkan buku pedoman MBKM pada kalian nanti. Baik, jadi nanti dokumen yang Ibu berikan pada kami itulah nanti yang kami jadikan sebagai salah satu pedoman untuk mengembangkan sistem ya, Bu. Oke, baik, Bu. Sekian dulu yang dapat kita bicarakan. Apabila ada informasi yang lebih lanjut, kami akan menghubungi Ibu untuk pembicaraan yang selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Halo, Dek. Selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Iya, baik. Apa kabar, Dek? Kabar aku baik Kak. Halo Kakak. Kami juga baik. Nah, jadi di sini kami hadir sebagai data analis yang akan menanyakan beberapa hal mengenai sistem yang akan dibangun di kampus ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ernisa Rumaha. Saya Ira Salahi. Nah, jadi kami akan menanyakan beberapa hal mengenai sistem yang akan dibangun ini. Nah, jadi kan di kampus ini akan dikembangkan sebuah sistem untuk MBKM. Nah, jadi apakah kamu punya ekspektasi untuk sistem yang akan kita bangun ini? Ya tentunya sih punya ya Kak ya. Saya berharap pada sistem ini dapat mempermudah saya dalam mengajukan ataupun melakukan proses lebih cepat dalam MBK ini dengan melalui sistem itu. Jadi ini fitur apa aja yang kamu harapkan yang mungkin nanti akan mempermudah kamu dalam MBKM ini? Oh, saya berharap dalam sistem ini ada fitur login ya tentunya. Login yang mana nanti kita memasukkan username juga password kita. Nah, pada sistem ini juga saya berharap adanya untuk mengedit ataupun mengubah password yang tadinya. Nah, di situ kita juga bisa untuk mengedit data diri kita seperti profil gitu kan. Nah, saya juga berharap dalam sistem ini saya bisa mengenrol sesuatu yang berkaitan sama proposal, misalnya bisa mengambil proposal itu, mengenrol sistemnya gitu kan. Nah, terus saya juga berharap dalam sistem ini saya bisa memilih dosen pembimbing saya sendiri tuh. Oke, baik. Kira-kira begitulah fitur yang saya mau. Ada nggak hal yang mungkin dikhawatirkan dalam pengembangan sistem ini? Ya tentunya sebenarnya saya agak kalian sebenarnya agak khawatir mengenai kebocoran data yang mungkin bisa terjadi dari sistem itu. Oke, mungkin selain khawatir untuk adanya kebocoran data, ada nggak hal-hal lain gitu yang kamu khawatirkan? Mungkin pada saat urgent server down gitu Kak, karena terlalu banyak yang mengakses sistem itu, jadi agak lama untuk berproses. Oke, baik. Kami akan semaksimal mungkin membuat sistem ini agar
terhindar dari hal-hal yang dikhawatirkan. Oke, baik. Sekian dulu yang dapat kita bicarakan untuk hari ini. Apabila ada hal yang dikonfirmasikan untuk selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jadi Bu, di sini kami datang lagi untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang untuk perlu kita perbincangkan lagi mengenai sistem yang akan kita bangun ini. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan interview kepada mahasiswa. Kan mahasiswa juga ikut akan menggunakan sistem ini nantinya. Nah, jadi hasil dari interview itu kami menemukan beberapa hal yang bertentangan dengan permintaan Ibu. Jadi hal yang utama itu terdapat dalam fitur untuk pemilihan dosen ya, pemilihan dosen pembimbing. Nah, seperti harapan Ibu kemarin, untuk dosen pembimbing ini kan dipilih oleh Ibu ya kan. Nah, sedangkan harapan mahasiswa di sistem ini, mereka berharap kalau sistem ini nantinya membantu mereka untuk memilih siapa dosen pembimbingnya. Jadi mereka yang memutuskan siapa dosen pembimbingnya. Jadi untuk meluruskan hal yang bertolak belakang ini, bagaimana pendapat Ibu atau apa yang menurut Ibu lebih baik dilakukan di dalam sistem ini? Jadi menurut saya sebagai koordinator dalam MBK ini, menurut saya itu tidak efektif buat mahasiswa yang menjadi dosen pembimbing mereka. Karena mungkin kalau mereka memilih, mungkin mereka bisa saja terjadi kegaduhan antara mahasiswa lainnya tentang siapa dosen pembimbing yang mereka inginkan. Jadi kami ingin mungkin kami saja yang membagikan dosen pembimbing mereka masing-masing agar tidak agar sistem ini juga berjalan dengan lancar gitu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk konfirmasinya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun sistem ini agar menjadi lebih baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Semuanya di sini kami akan memaparkan tentang hasil dari recitation kami tentang pengolahan MPK. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Purba sebagai dosen, Erni Kasih Sarumahal sebagai analis, Ira Silalahi sebagai analis, dan Rosalis Simanjuntak sebagai mahasiswa. Sebelum itu, kami akan memaparkan tentang apa itu requirement elicitation. Requirement elicitation itu adalah proses menunjukkan kebutuhan untuk suatu sistem dengan berkomunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya itu ada 4 teknik elicitation. Yang pertama itu ada interview, yang kedua ada questionnaire, yang ketiga ada observation, yang keempat ada documentation. Jadi pada requirement elicitation yang telah kami buat ini, kami membuat 2 teknik. Yang pertama itu ada teknik interview, di mana kami menginterview dosen dan mahasiswa. Yang kedua itu ada documentation, di mana kami menyediakan documentation tentang pedoman MIKM yang telah dibagikan kepada mahasiswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang requirement yang didapatkan dari user, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Yang pertama, di sini mahasiswa, dosen, dan semua pihak terkait harus memiliki akun yang dapat login ke sistem. Jadi di sini nanti mahasiswa serta dosen dan semua pihak yang bisa masuk ke sistem ini harus mempunyai username serta password yang memungkinkannya untuk dapat masuk ke sistem ini nantinya. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan enrollment di sistem untuk MBKM. Nah, jadi di sini mahasiswa bisa untuk melakukan fitur enrollment isi KRS dan juga untuk memilih MBKM yang akan diikuti. Selanjutnya di sini mahasiswa dapat memilih MBKM yang akan diikuti. Nanti MBKM itu akan tersedia beberapa jenis, jadi mahasiswa bebas untuk memilih apa MBKM yang mau diikuti. Yang selanjutnya, pengguna dapat mengakses dokumen yang diperlukan untuk kegiatan. Nah, jadi nanti untuk MBKM ini terdapat beberapa dokumen yang diperlukan, seperti validasi dari kampus, surat rekomendasi dari dosen, dan sebagainya. Itu dapat diakses dari sistem yang ada ini. Selanjutnya, terdapat notifikasi untuk mengetahui update informasi kegiatan. Nah, jadi di sistem ini akan disediakan fitur
notifikasi. Jadi nanti ketika si mahasiswa membuka sistem ini, di situ nanti dia akan kalau misalnya ada informasi terbaru mengenai update informasi kegiatan ini, nanti dia akan muncul di beranda sistem. Selanjutnya, koordinator MBKM dan BAK dapat mengakses sistem untuk mengontrol kegiatan. Nah, jadi nanti di sini koordinator dan juga BAK ini bisa melihat dan juga mengontrol kegiatan si mahasiswa saat melakukan MBKM ini. Selanjutnya, mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing. Nah, jadi nanti kalau mahasiswa sudah eee, lulus, sudah di-approve untuk mengikuti MBKM, jadi nanti mahasiswa ini bisa memilih dan juga bisa me-request siapa dosen yang akan menjadi dosen pembimbingnya saat melaksanakan MBKM ini nantinya. Lalu dosen dapat memberikan evaluasi terhadap mahasiswa. Nah, jadi selama melaksanakan MBKM, dosen dapat memberikan evaluasi berupa nilai ataupun nilai yang dapat dilihat mahasiswa di sistem ini nantinya yang akan di-upload oleh si dosen. Selanjutnya koordinator dapat mempublikasikan dosen pembimbing. Nah, jadi nanti koordinator MBKM ini bisa mempublikasikan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan MBKM ini. Yang terakhir, dosen dapat mengakses update yang diberikan mahasiswa. Nah, jadi selama MBKM ini mahasiswa dapat mengirimkan laporan kegiatan selama MBKM. Nah, jadi laporan ini nanti akan di-submit setiap bulannya dan juga dosen dapat mengakses setiap laporan yang akan di-submit oleh mahasiswa pada sistem. Baik, selanjutnya yaitu tantangan. Dalam proses requirement terdapat tantangan yang dihadapi analis karena perbedaan yang bertolak belakang antara keinginan dosen dan mahasiswa. Jadi dosen mengharapkan agar dosen dapat menentukan siapa dosen pembimbing yang sesuai kepada mahasiswa. Sedangkan mahasiswa mengharapkan agar mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing yang diinginkannya. Eh, Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kriteria untuk penentuan kebutuhan sistem karena kebutuhan user saling bertentangan antara dosen dan juga mahasiswa. Oleh karena itulah, analis menemui kembali dosen untuk mengkonfirmasi apa pilihan yang terbaik atau fitur yang terbaik untuk dijalankan ke dalam sistem ini. Oke, selanjutnya sistem yang berjalan pada requirement kami ada memiliki akun, yang dimana segala pihak terkait memiliki akun pada sistem. Nah, jadi di sini si mahasiswa maupun dosen akan memiliki username dan juga password untuk masuk atau login ke sistem. Selanjutnya melakukan enrollment. Nah, mahasiswa melakukan enrollment ataupun penggantian KRS. Nah, jadi pada enrollment ini si mahasiswa mampu ataupun bisa menambahkan KRS, mengubah KRS, ataupun yang berkaitan terhadap MBKM yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada akses dokumen. Nah, pada akses dokumen ini, dokumen yang diperlukan dapat diakses. Yang di mana nanti misalnya kita memiliki pedoman MBKM kan, ataupun dia dapat melihat informasi terkait MBKM yang disampaikan pada sistem. Selanjutnya ada update data, yang di mana mahasiswa dapat membuat update mulai dari proposal hingga laporan. Jadi di update data ini, si mahasiswa dapat mengubah ataupun mengedit proposal ataupun laporannya sesuai kriteria MBKM yang ditentukan. Selanjutnya mengontrol. Pihak yang terkait yaitu dosen BAK koordinator MBKM dapat mengontrol kegiatan. Nah, jadi pada bagian mengontrol ini, dosen BAK ataupun koordinator MBKM dapat mengevaluasi laporan MBKM ataupun proposalnya itu apa sih yang bakalan dievaluasi dari situ, dan juga setelah dievaluasi pihak yang berkaitan akan memberikan nilai terhadap proposal yang proposal yang akan diberikan. Selanjutnya ada pihak lain. Nah, pihak lain ini pihak yang berkepentingan yang dapat mengakses data si mahasiswa. Misalnya itu ada PHK dan juga keasramaan. Nah, di mana misalnya pada keasramaan itu bisa melihat data diri ataupun data dari si mahasiswa yang melakukan MBKM. Oke, sekian presentasi yang dapat kami lakukan pada sistem requirement dalam pengolahan sistem MBKM ini. Terima kasih.